Tapi tabnya nggak full screen tuh. Maksudnya nggak full screen? Lu minimize ya itu ya. Iya. Jadinya di sini kecil juga gitu. Kecil ya. Udah. Bentar. Nah, udah. Udah. Sorry, sebentar. Tes. Masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang evaluation of the aluminum coating on clean internal passage of used gas turbine blades. Next. Nama saya Iqbal Fadli dan dengan NIM 2010311082 dan Muhammad Fatih Kusuma 103110102. Next slide. Overview yang akan dijelaskan itu introduction, material and methods, result and discussion, and conclusion. Next. Pelapisan diperlukan untuk melindungi bilah atau baling-baling turbin gas dari korosi, oksidasi, dan degradasi mekanis. Kecenderungan menuju suhu pembakaran yang lebih tinggi meningkatkan kebutuhan akan pelapis. Nah, salah satu cara paling efisien untuk mempersiapkan permukaan untuk perbaikan adalah proses pembersihan valida. Digunakan untuk menghilangkan semua zat oksida dan oksida yang terperangkap dalam retakan yang dalam untuk operasi penyambungan berikutnya. Selanjutnya ada abrasive flow machining, diperkenalkan dalam penelitian ini sebagai metode pembersihan abrasif yang mampu menghilangkan lapisan oksida internal secara terkontrol. Dan juga metode pengawetan kimia umum seperti pembersihan asam dan kaustik juga dilakukan. Next. Materialsnya dalam penelitian ini beberapa bilah tahap pertama turbin gas berbasis nikel setelah 20.000 jam kerja dipilih sebagai sampel untuk evaluasi perbaikan pelapisan. Bahan yang telah digunakan dalam turbin gas 160 MW adalah IN738. Bisa lihat seperti di gambar ini. Selanjutnya adalah metode cleaning prosedur. Yang pertama, pembersihan kimia dengan larutan asam, lalu
abrasive flow machining, lalu pembersihan kimia dengan urutan kaustik 2 siklus, dan selanjutnya pembersihan kimia dengan urutan kaustik 5 siklus. Nah, ada juga aluminizing. Sebelum aluminisasi, ini semua bagian yang diberikan dibilas dengan pancaran air 100 batang untuk menghilangkan residu oksida atau larutan pembersih. Lalu ada thermal shock test untuk mengevaluasi kemungkinan inisiasi retak dalam lapisan aluminida karena ketidaksesuaian koefisien ekspansi thermal atau TEC dari oksida sisa dan lapisan. Lalu microstructure and composition analysis. Sampel yang diperbarui disiapkan untuk evaluasi metalografi dari mikrostruktur lapis dan lapisan oksidasi sisa menggunakan mikroskop optik Olympus GX70. Selanjutnya result and description akan dijelaskan oleh Fatih. Baik, di sini ada result and discussion yang dimana menjelaskan tentang yang pertama hasil evaluasi dari bilah servis tanpa pembersih atau cleaning. Lalu ada chemical cleaning with acidic solution, dan yang tiga ada abrasive flow machining atau AF machining. Ada chemical cleaning with caustic solution dengan 2 siklus, lalu ada cleaning with caustic solution dengan 5 siklus, dan juga selanjutnya ada SCM dan EDS analisis. Yang pertama terdapat ada evaluation of the surface blade without cleaning, di mana pada gambar satu ini menunjukkan mikrograf permukaan saluran pendingin internal bilah yang diservis. Juga dapat dilihat dengan jelas bahwa lapisan oksida yang ini hadir dengan ketebalan sekitar 40 μm. Nah, di gambar ini juga Bentar. Di figur satu ini juga menunjukkan lapisan ini juga lapisan oksida dapat dilihat sebelum pembersihan cleaning, bisa dilihat dengan ketebalan 40 μm. Kita next. Di sini ada chemical cleaning with acidic solution, di mana gambar 2 menunjukkan pengawetan asam yang memungkinkan sekitar 10% permukaan dalam bilah yang diservis dari lapisan oksida. Maka dari itu 90% permukaan yang ini mengandung lapisan oksida sisa yang bisa ditunjukkan di gambar 3 ini. Oke, next. Nah, di sini terdapat abrasive flow machining, atau di mana kita menggunakan AF machining. Di gambar 4 menunjukkan di mana permukaan yang bebas dari lapisan oksida ini dibersihkan oleh AF machining. Lalu selanjutnya di gambar 5 terdapat mikrostruktur lapisan aluminida pada permukaan yang bebas oksida. Lalu di gambar 6 terdapat mikrograf representatif dari permukaan yang mengandung residu oksida dari bilah yang dibersihkan dengan AF machining. Bisa dilihat. Kita next. Nah, di gambar 7 ini juga
terdapat chemical cleaning with caustic solution dengan 2 siklus, di mana salah satu bilah menjadi sasaran pembersih larutan kaustik selama 2 siklus yang menunjukkan fraksi permukaan yang dibersihkan 60% dari total permukaan dalam. Next. Di sini ada cleaning dengan caustic solution dengan 5 siklus. Karena pembersihan menggunakan larutan kaustik menunjukkan hasil yang menjanjikan atau baik, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak siklus dari proses ini dapat meningkatkan bagian permukaan yang dibersihkan sampai batas tertentu. Maka dari itu proses ini dilakukan pada bilah yang diservis selama 5 siklus dan menunjukkan peningkatan fraksi permukaan yang dibersihkan menjadi 80%. Lalu dilanjut, di sini terdapat SM dan EDS analisis. Karena hasil optimal dicapai setelah 5 siklus yang sebelumnya tadi, maka dilakukan evaluasi SM dan uji kejutermal dilakukan pada bilah yang menjalani prosedur ini. Mikrograf SM pada gambar 10 ini menunjukkan struktur mikrolapisan aluminium pada sampel yang bisa ditunjukkan pada tabel 1 untuk sampelnya. Lalu untuk gambar 2 pun juga seperti itu, bisa ditunjukkan pada tabel 2 untuk sampelnya. Terdapat black points di gambar 11. Lalu dilanjut, terdapat thermal shock evaluation karena perbedaan antara TEC ini dari oksida sisa dan lapisan alumida diperkirakan bahwa ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan pembentukan retakan saat terkena kejutan termal. Dari itu, kedua sampel dengan hasil terbaik dari proses pembersihan yaitu dibersihkan dengan larutan kaustik selama 5 siklus dan dilakukan uji kejut termal pada suhu 900 derajat Celcius dengan siklus 1 jam. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut terdapat 3 proses pengoksida, 2 atau 3 gitu. Yang pertama itu pembersihan kimia dengan larutan asam dan kaustik dan metode AF machining diadopsi dengan yang bertujuan untuk menggantikan metode FIC dan FTP. Lalu pembersihan larutan kaustik ini terbukti menjadi metode yang paling berhasil dengan dicapai pada 5 siklus yang menghasilkan fraksi permukaan yang dibersihkan sebesar 80%. Nah, evaluasi pelapisan aluminium berikutnya menunjukkan bahwa kandungan aluminium berada dalam kisaran yang dapat diterima. Lalu selain itu juga uji keju termal tidak menyebabkan cacat pada lapisan berupa retakan pada oksida sisa dan lapisan antar permukaan. Nah, ada juga highlights dari jurnal kali ini. Yang pertama itu menggunakan proses AF machining untuk membersihkan permukaan dalam bilah. Lalu ada FIC juga digantikan oleh pembersihan larutan kaustik untuk mengurangi biaya. Lalu tercapainya 80% dari permukaan internal yang dapat dibersihkan, yang mengarah ke lapisan aluminium yang dapat diterima. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik. Izin masuk Fatih dan Iqbal. Mau nanya dong. Ya, Ref. Oke, tadi kan kayaknya ya ada hasil yang menggunakan SEM dan EDS analisis ya. Nah, Ya. itu kalau boleh tahu gimana sih cara kerja dan analisis SEM dan EDS itu? Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Oke.
Kita tampung dulu ya, mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Izin masuk, Fatih. Izin bertanya ya untuk kelompok Fatih dan Iqbal. Tadi kan sempat dijelasin tentang pembersihan menggunakan air machining. Itu boleh dijelasin lebih lanjut lagi nggak tentang apa sih air machining itu? Oke. Terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi bisa. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih Davin dan teman-teman lain atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab dulu. Pertama mengenai pertanyaan Revan tentang SM dan EDS tadi. Sebelumnya saya mau kasih tahu di mana analisis SM dan EDS ini merupakan metode untuk menentukan ukuran partikel dan komposisi dasar yang merupakan teknik analisis untuk melakukan karakterisasi pada nano. Nah, untuk cara kerjanya sendiri untuk analisis SEM, yang pertama sampel dalam kondisi di vakum. Ini untuk memastikan bahwa bahwa elektron tetap fokus dan tidak berinteraksi dengan partikel di udara. Lalu ketika elektron ini mengenai sampel, maka dapat menyebabkan elektron sekunder dilepaskan dari sampel yang terdeteksi untuk memberikan gambar berdasarkan topografi permukaan. Nah, untuk dari dua detektor yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama ada secondary electron detector, SED, dan backscatter elektron, BSE detektor. Lalu elektron berinteraksi dengan detektor untuk membuat gambar. Nah, mikroskop elektron yang kuat ini mampu memperbesar hingga 500.000 kali. Analisis SEM ini juga lebih kuat daripada mikroskopi optik, karena daya pembesarannya sangat meningkat, tetapi juga karena peningkatan kedalaman bidang. Lalu cara kerja analisis IDS, di mana wilayah sampel yang dievaluasi dengan analisis SEM juga dapat dianalisis untuk mengidentifikasi elemen spesifik yang membentuk wilayah sampel menggunakan IDS ini. Sinar X dipancarkan dari permukaan sampel yang membawa tanda energi unik untuk elemen yang ditemukan dalam sampel. Nah, lalu sinar X ini dideteksi dengan detektor IDS untuk memberikan informasi dasar tentang sampel. Nah, IDS ini memberikan data tentang komposisi kimiawi sampel dan memberikan data juga tentang tambahan tentang properti yang diamati dalam mikrograf SEM. Teknik gabungan ini disebut SEM-IDS atau SEM-IDX analysis. Apakah sudah terjawab, Refka? Cukup. Terima kasih. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari pertanyaannya Farhan tadi tentang abrasive flow machining, yang biasa juga dikenal sebagai abrasive flow deburring atau extrude honing. Ini merupakan proses finishing permukaan interior yang ditandai dengan mengalirkan fluida bermuatan abrasif melalui benda kerja.
Biasanya cairan atau fluida ini bersifat sangat kental yang memiliki konsistensi seperti dempul atau adonan. Nah, AF machining ini juga menghaluskan dan menyelesaikan permukaan kasar secara khusus digunakan untuk memoles permukaan, membentuk jari-jari, dan bahkan menghilangkan material. Nah, sifat AFM ini juga membuatnya ideal untuk permukaan interior, slot, lubang, rongga, dan area lain yang mungkin sulit dijangkau dengan proses pemolesan atau penggilingan lainnya. Nah, karena tingkat penghilangan material yang rendah, biasanya AF machining ini tidak digunakan untuk operasi penghilangan stok besar. Tapi sebenarnya bisa. Apakah sudah terjawab, Mas Farhan? Oke, berarti sudah cukup terjawab. Makasih ya. Oke. Untuk pertanyaannya apa? Ganjar. Apa itu proses pembersihan halida? Nah, tolong dijelaskan. Nah, proses pembersihan halida itu sama salah satu cara efisien untuk mempersiapkan permukaan untuk perbaikan. Nah, sama seperti fluoride ion cleaning atau FIC dan fluoride carbon cleaning process atau FCP. Tapi cara itu tidak digunakan karena biayanya yang agak mahal, terutama untuk digunakan menghilangkan semua jejak oksida dan oksida yang terperangkap dalam retakan yang dalam untuk operasi penyambungan berikut. Nah, mungkin itu aja. Apakah sudah terjawab? Cukup. Gimana sih? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut untuk kelompok selanjutnya. Recording stopped. Izin masuk, Pak. Untuk kelompok kami langsung kita mulai, Pak. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, langsung kita mulai ya. Sebentar. Pak, mohon izinnya untuk record. Ya, siap Pak. Ini baru mau saya record. Tadi habis dikasih akses. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi